The Covenant, kisah tentang upaya seorang penerjemah dari Afghanistan, Ahmed, untuk menyelamatkan nyawa seorang veteran Angkatan Darat Amerika Serikat yang bernama John Kenley. Saat ada janji yang tidak ditepati, John berhutang budi pada Ahmed dan kembali ke zona perang untuk menyelamatkan Ahmed dan keluarganya dari ancaman Taliban. Di awal film, kita akan ada narasi singkat yang menjelaskan pada tanggal 7 Oktober 2001 sebagai balasan atas serangan teroris 11 September 1.300 tentara Amerika dikerahkan ke Afghanistan pada Desember 2017, meningkat menjadi 98.000 tentara. Militer Amerika memperkerjakan 50.000 juru bahasa Afghanistan dan menjanjikan mereka untuk meminta visa khusus dan dipindahkan ke Amerika. Selanjutnya, si Laskar Gah Afghanistan terlihat Angkatan Darat Amerika sedang melakukan patroli rutinnya di jalan. Di sana kita diperkenalkan dengan Sersan Mayor operasi khusus dari Angkatan Darat Amerika yang bernama John Kinley dan Sersan utama yang bernama Eduardo alias Chow Chow dan Sersan Kawa Maulaye. Sersan kedua bernama Jack Johnson. Sersan kedua Joshua alias JJ. Sersan kedua Charlie alias Jizzy. Kisah kemudian berlanjut saat di Pangkalan Udara Bagram Air Base. Sersan kedua yang menghadap John untuk ikut tugas, lalu tidak lama kemudian rekannya memberitahu John bahwa dia telah merekrut penerjemah baru karena penerjemah yang lama tewas dalam insiden beberapa hari yang lalu. Kemudian rekan John menyarankan penerjemah baru yang berasal dari Afghanistan yang bernama Ahmed. "Mengapa kau menginginkan pekerjaan ini?" tanya John. "Aku butuh uang," tanya Ahmed. "Tugas kita sangat berbahaya, mencari bahan peledak milik Taliban." "Tidak masalah, ini pekerjaan," kata Ahmed. Kemudian operasi pun dimulai. Mereka mencurigai salah satu rumah yang diduga milik Taliban. Setelah diperiksa, ternyata nihil, pemilik rumah tidak terlibat dengan Taliban. Lanjut mereka memeriksa rumah selanjutnya. Setelah memeriksa beberapa rumah, mereka tidak menemukan jejak Taliban. Singkat cerita, saat di markas John menemui Kolonel Fox, dia mengatakan kami terus mencari, tidak menghasilkan apa-apa. Ia disuruh Kolonel Fox jangan menyerah, terus mencari bahan peledak rakitan milik Taliban. Setelah itu, dia menemui Sersan Declan Obedi. Declan memberikan sasaran mereka selanjutnya. Dia kemudian menemui Ahmed dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu mengenal orang ini?" "Ya, aku mengenalnya," kata Ahmed, dan pria itu bernama Farad. Setelah berhasil menangkap Farad, kemudian menginterogasinya. Farad diberikan dua pilihan, menerima uang atau dipenjara. "Kalian mau informasi apa?" kata Farad. "Kami ingin tahu di mana Taliban membuat bom rakitan." Awalnya Farad tidak kooperatif, namun Ahmed memberikan tambahan uang. Farad pun memberitahu mereka jika 2 hari ini akan mengirim bom ke seluruh negeri, dan Farad juga memberikan mereka petunjuk di mana Taliban merakit alat peledak. Keesokan harinya, John menemui Kolonel Fox dan memberitahunya jika mereka mendapatkan petunjuk. Lokasi perakitan bom milik Taliban ada 2 lokasi yang ia dapatkan. Mereka akan melakukan penyergapan satu persatu. "Oke, lanjut," kata Kolonel Fox. Keesokannya, mereka berkumpul dan membahas rute perjalanan. Mereka akan mendatangi lokasi pertama yang berjarak 30 km dari markas. Pada kesempatan itu, rekan mereka, Mahari, mengatakan jika sampai di pertigaan nanti harus belok kanan, karena kalau belok kiri jalannya rusak, tidak bisa dilewati kendaraan. Jalannya berpotensi kena banjir. Namun Jizi mengatakan jalan ke kanan tidak terlihat di peta, namun Mahari meyakinkan mereka jika mau cepat sampai mereka harus mengikuti arah ke kanan. Setelah menyusun rencana, akhirnya mereka bergerak membawa 2 kendaraan menuju sasaran. Setibanya di pertigaan, Ahmed meminta untuk menghentikan kendaraan. "Sepertinya ada yang tidak beres," kata Ahmed. "Aku tahu jalan ini dan tidak ada potensi tergenang air dan banjir di jalan," kata Ahmed. "Aku khawatir ini jebakan." Mendengar itu, John kemudian meminta Cici dan rekannya untuk memantau area sekitar dari ketinggian. Sementara Cici diminta memantau di area sekitar mitra satelit. Memantau dari atas bukit, JJ dan rekannya tidak melihat hal yang mencurigakan. Lalu tiba-tiba John menerima laporan jika Ahmed menyerang Mahari. "Dia pengkhianat,"
Dia melaporkan posisi kita, kata Ahmed. Ahmed, singkirkan senjatamu dari leher Hari, kata John. JJ menerima laporan dari jarak 8 km ada tentara Taliban yang bersenjata berat menuju ke tempat mereka. Sepertinya ini penyergapan, kata JJ. Maafkan aku, mereka menahan keluargaku, kata Hari. Mendengar itu, John lalu meminta semua pasukan kembali pulang ke markas. Singkat cerita, John di markas berkomunikasi dengan keluarganya. John menanyakan ke istrinya gimana perkembangan usaha bengkel otomotif milik mereka. Good, usaha berkembang baik dan makin ramai. Film kemudian berpindah di kediaman Ahmad. Istrinya yang hamil tua bertanya kepadanya, gimana visa khusus untuk kita pindah ke Amerika? Itu butuh waktu, jangan cemas, kata Ahmad. Selanjutnya, mereka kembali mencari lokasi gudang perakitan bom Taliban. Mereka menuju lokasi kedua yang berjarak 50 km dari pangkalan. Di perjalanan, John meminta Tomcat untuk mengecek berkomunikasi dengan markas pusat karena jarak mereka yang jauh. Karena bantuan udara datang paling cepat 30 menit. Setibanya di lokasi, mereka langsung menyergap lokasi. Pekerja yang berada di sana, Ahmed, kemudian memberikan tahu mereka datang hanya untuk memeriksa dan mencari pabrik pembuat alat produk Taliban. Ini tempat saya, tidak ada aktivitas perakitan bom, jawab pria itu. Namun John tidak percaya. John meminta pasukannya untuk memeriksa area sekitar. Satu orang Taliban yang melihat kejadian itu kemudian melapor ke pimpinan Taliban. Mendengar laporan itu dan langsung memerintahkan pasukannya untuk datang ke sana. John dan pasukannya terus bergerak memeriksa area sekitar. Penembak jitu diminta John untuk standby di ketinggian untuk memantau pergerakan musuh. Memasuki kontainer, mereka menemukan senjata api. Mendengar laporan itu, John meminta pasukannya untuk mengamankan para pekerja, sementara ia terus bergerak mendekati area belakang. Setibanya di sana, ia menemukan apa yang ia cari, yakni tempat pembuatan rakitan bom milik Taliban. John kemudian meminta Tomcat untuk memberitahu markas pusat meminta dukungan reaksi cepat. John kemudian masuk ke dalam dan menghabisi anak buah Taliban dan akan meledakkan gudang. Anak buah Taliban mulai berdatangan dan mulai menyergap pasukan John. Pasukan John pun kewalahan menghadapi mereka karena jumlah mereka yang cukup banyak. John pun meminta bantuan udara untuk datang secepat mungkin. Karena bantuan yang lama, John meminta rekan-rekannya untuk mundur. Hanya John dan Ahmad yang berhasil melarikan diri dan masuk ke dalam hutan. Pasukan Taliban yang mengetahui langsung terpencar mengejar John. Sementara itu, pasukan reaksi cepat yang datang ke sana sudah terlambat. Mereka hanya menemukan beberapa pasukan yang sudah tewas, baik pihak mereka dan juga pasukan Taliban. Mereka kemudian memberikan laporan ke markas pusat jika John dan Ahmed tidak ditemukan di lokasi. Menjelang petang, mereka berdua sepertinya berada di tempat yang aman, beristirahat sejenak. Terlihat John tampak sangat emosional. Dia harus menerima kenyataan baik jika rekan-rekannya semua sudah tewas. Ahmed yang prihatin melihat John, sepertinya ia ingin menyapanya, namun ia tampaknya dia ini merasa bukan waktu yang tepat. Keesokan harinya, terlihat pasukan Taliban terus melakukan pengejaran. Mengetahui hal itu, mereka melanjutkan pelarian di tengah hutan. Mereka terus berlari di medan yang terjal. Ia jauh jatuh ke bawah yang membuat Ahmed kehilangan senjatanya. Sementara pasukan Taliban terlihat terus mengejar. Setibanya di bawah, John memberikan senjata kepada Ahmed. Lalu mereka lanjut bergerak. Sementara berjalan tidak jauh, di depan mereka terlihat dua tentara Taliban. Setelah berhasil melumpuhkan musuh, mereka kembali melanjutkan pelarian sementara. Pasukan Taliban kembali melakukan pengejaran kembali di depan mereka. Tampak satu tentara Taliban dan mereka berhasil melumpuhkannya. Tidak jauh dari tempat mereka, pasukan Taliban semakin banyak berdatangan. Lanjut, mereka yang berjalan pelan kembali bertemu dengan pasukan Taliban. Sehingga kontak senjata kembali terjadi setelah dirasa aman. Mereka melakukan pelarian. Singkat cerita, mereka berdua sampai di sebuah rumah kosong dan memutuskan untuk bermalam di sana. Sementara itu, pasukan Taliban yang terus mencari tampaknya tahu jika target incaran mereka berada di rumah kosong. Pimpinan Taliban memberitahu anak buahnya jika dia menginginkan mereka hidup-hidup. Keesokan harinya, mereka terbangun dari tidur, mereka langsung lanjut bergerak. John yang memeriksa area sekitar, tiba-tiba terjadi tembakan. Mereka diserang pasukan Taliban. John akhirnya berhasil ditangkap oleh pasukan Taliban. Dia pun dibawa menuju ke kendaraan. Namun tiba-tiba, Ahmed berhasil mengalahkan pasukan Taliban. Ahmed mengobati luka John dan membawa
tandu untuk membawa John dengan berjalan kaki. Dia tidak menggunakan kendaraan karena akan sangat berisiko ditemukan pasukan Taliban. Dia memutuskan mengambil jalan lain untuk menghindari pasukan Taliban. Setibanya di sungai, John memberikan minum. John yang terluka parah setelah berjalan cukup jauh dari kejauhan melihat kendaraan Taliban dengan segera dia pun bersembunyi seorang diri dan sekuat tenaga. Dia terus membawa John. Siang malam terus merawat John, memberinya makan agar tetap hidup. Singkat cerita, dia pun berhasil membawa John di sebuah desa dan membeli sebuah mobil bekas di sana. Dengan kendaraan itu, dia pun melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, pasukan Taliban kembali menghentikan kendaraannya. Mobil mereka mogok dan meminta tumpangan kepada Ahmed. Ia dengan terpaksa mengangkut mereka. Pada kesempatan itu, Ahmed bertanya, "Apa yang kalian cari?" "Kami mencari satu tentara Amerika dan satu muslim pengkhianat." "Apa yang kamu muat di belakang?" kata pejuang Taliban itu. "Aku penjual karpet," kata Ahmed, dan untungnya mereka tidak menyadari jika di tumpukan karpet ada John yang bersembunyi di situ. Mereka pun tiba di tujuan dan meninggalkan mobil Ahmed. Singkat cerita, Ahmed tiba di sebuah tenda di tengah gurun. Bertemu dengan mereka, Ahmed meminta tolong untuk diberikan makanan dan beberapa obat penghilang nyeri. Dan sebagai imbalan, Ahmed memberikan mobilnya untuk ditukar dengan gerobak. Dengan senang hati mereka membantu Ahmed karena dia diketahui mereka hanyalah warga sipil yang benci dengan Taliban. Mereka juga memberitahu Ahmed untuk menghindari jalan umum karena patroli Taliban ada di mana-mana. Ada ratusan Taliban mencari mereka dari desa ke desa. Mereka membunuh penduduk dan membakar desa yang tidak memberikan informasi. Mereka tidak akan berhenti mengejar kalian. Setelah melewati perbukitan dengan susah payah, akhirnya Ahmed sampai di penjual makanan, membeli minuman dan beristirahat sejenak. Lalu pejuang Taliban juga tiba di sana untuk membeli minuman. Berhasil melumpuhkan musuh, pasukan Amerika pun tiba di sana. Ahmed kemudian memberitahu mereka jika John bersamanya berhasil mendapatkan John. Mereka pun membawanya untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Film kemudian berlanjut setelah 4 minggu kemudian di rumah sakit dilihat kondisi kesehatan John yang sudah mulai pulih. Dan pada 3 minggu berikutnya, John sudah kembali bersama keluarganya di Santa Clarita, California. Sersan Diklan yang berkunjung memberitahunya jika dia akan terima medali layanan terhormat. "Seharusnya medali itu diberikan kepada Ahmed, bukan untukku," kata John. "Dan aku juga sama sekali tidak dapat mengingat apa-apa yang aku ingat, hanya terbangun di rumah sakit." Lalu Diklan mengatakan, "Menurutku Ahmed tidak butuh medali, yang ia butuhkan hanyalah visa khusus untuknya dan keluarganya. Setelah berhasil menyelamatkanmu, Ahmed kini menjadi pahlawan rakyat bagi semua orang." Oke, sedemikian sedikit cuplikan dari video, semoga senang ya. Terima kasih.